Bismillah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di hari yang berkah ini, hari Jumat. Kita baru saja selesai atau baru saja usai menunaikan sholat Jum'ah. Al-Jum'atu Sayyidul Ayyam. Hari Jumat itu adalah penghulu daripada hari, di mana pada hari ini jika kita berdoa maka wajib doa kita itu akan dikabulkan. Tapi dirahasiakan waktunya kapan, yang jelas barang siapa yang berdoa pada hari Jumat pasti akan dikabulkan. Oleh sebab itu berbanyaklah berdoa atau membuat amal-amal kebaikan pada hari Jumat dan seterusnya. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim, amma ba'du. Kita lanjutkan murajaah, dan dengan kita mengikuti murajaah ini Allah mengampuni dosa kita, mengabulkan hajat kita. Dan mudah-mudahan dengan kita bermurajaah Al-Quran ini Allah kabulkan doa-doa kita ya. Yang sakit disembuhkan, yang punya hutang dibebaskan dari hutangnya, yang sulit mudah-mudahan dibukakan pintu kemudahan-kemudahan. Setiap kejadian apapun sesungguhnya pasti ada hikmahnya dari Allah SWT. Kita lanjutkan, ayat ini menjelaskan tentang perjalanan Nabi Adam alaihissalam ketika diturunkan dari surga. Nabi Adam diturunkan dari surga hanya dengan satu kesalahan, yaitu satu kehilapan, yaitu ketika iblis memberikan tipu daya pada Adam, yaitu untuk mendekati pohon khuldi, pohon kekekalan. Itu iblis memberikan rayuan dan akhirnya Nabi Adam alaihissalam yaitu mendekati dan mengambil buah khuldi tersebut. Maka kemudian Allah menurunkan, bukan dengan kebencian atau bukan dengan kemarahan Allah, tapi Allah menurunkan Nabi Adam alaihissalam dari surga ke dunia ini, yaitu dengan kasih sayangnya. Kalau bukan dengan kasih sayang Allah, tentulah Nabi Adam alaihissalam tidak akan mendapatkan ampunan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka begitu luasnya rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita, umat manusia ini. Dengan apa Nabi Adam diterima taubatnya? Sudah beristighfar, bersujud, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi taubatnya belum juga diterima. Sampai dalam satu riwayat dikisahkan arba'ina sanatan, sampai 40 tahun Nabi Adam bertaubat tapi belum juga diterima. Sampai akhirnya dia menengadahkan wajahnya ke arasnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Adam melihat di sana ada dua kalimat yang bersanding, yaitu kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dengan kalimat inilah kemudian Nabi Adam bertaubat dengan mengucapkan Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Sahabat yang dirahmati Allah, jika kita sudah berdoa, sudah bertaubat, tapi kemudian doa kita ini belum juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin kita sudah berikhtiar tapi belum juga ada jalan keluarnya, atau masih stagnan atau biasa-biasa saja, maka awalilah hari kita dengan membaca dua kalimat syahadat, sekurang-kurangnya 100 kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Terus menerus mengucapkan dua kalimat syahadat, supaya kita ini dicucuri rahmat Allah, diberikan kemudahan. Apa dalilnya kalimat tersebut? Fatalaqqa, maka Adam menemukan atau diberikan Adam kepada Adam, telah diberikan kepada Adam min rabbih, dari Tuhannya, kalimatin, yaitu kalimat-kalimat. Fataba alaihi, yang dengan kalimat itu kemudian Nabi Adam bertobat. Di dalam tafsirnya yaitu wahya syahadatu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Innahu, sungguhnya dia Allah, huwa dia Allah, at-tawwabu, maha penerima taubat, ar-rahim, lagi maha penyayang. Qulna ihbitu, kemudian Allah firmankan kepada Adam, qulna ihbitu, kami firmankan, ihbitu minha jami'ah, turunlah kalian semua dari surga. Itu maksudnya Adam dan Hawa.
Fa imma ya'tiyannakum, jika benar-benar datang petunjukku kepadamu. Fa imma ya'tiyannakum minni, maka jika benar-benar datang kepada kamu dariku hudan petunjukku. Faman tabi'a huda, maka barang siapa yang mengikuti hudaya, yaitu petunjukku, fala khaufun, maka janganlah ada rasa takut. Maka tidak akan ada rasa takut alaihim, atas mereka, wala hum yahzanun, dan tidak pula mereka akan bersedih hati. Jadi ciri-ciri hidayah itu ada pada diri kita apabila kita itu tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa gundah gulana, karena kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri kedua orang yang mendapatkan hidayah itu mereka tidak bersedih hati. Kenapa? Mereka bertawakal di puncak tawakal yang tertinggi, yaitu menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya, ibadahnya semata-mata karena Allah. Itulah yang disebut dengan tawakal. Bahwa tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberikan dia senang, sakit, susah, menangis kecuali Allah. Itulah sebabnya di dalam salat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Orang yang sudah sampai kepada tingkat tawakal yang betul-betul pada titik tawakal bahwa tidak ada yang dia miliki kecuali hanya Allah, itulah dia orang yang memiliki tawakal yang tinggi dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Bani Israel, hai Bani Israel, uzkuru ni'mati, ingatlah oleh kalian akan nikmat-nikmatku, allati an'amtu alaikum, yang mana nikmat-nikmatku itu aku berikan kepada kamu. Wa'afu bi ahdi, dan penuhilah janji-janjimu kepadaku. Wa iya ya farhabun, dan hendaklah kalian itu selalu takut, senantiasa takut kepadaku, dan hendaklah kalian takut kepadaku, firman Allah. Apa nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel dulu? Mereka Bani Israel ini, mereka dijamin makan siang dan malam, yaitu daripada makan manna dan salwa, dan makanan mereka itu datang langsung dari surga. Mereka tidak capek bertani, mereka tidak capek ke pasar, mereka hanya begitu mereka bangun dari tidur, mereka langsung disiapkan makan. Pakaian mereka sudah ada dari sejak lahir yang anti debu. Begitu mereka lahir, mereka sudah berpakaian. Kemudian pakaiannya itu mengikuti irama tubuhnya. Itu semakin besar tubuhnya, maka pakaian itu sudah semakin besar. Dan mereka lahir dalam keadaan dikhitan. Terus seperti itu. Ini merupakan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada Bani Israel. Ketika mereka ingin minum, kemudian Nabi Musa alaihissalam beristisqa, meminta kepada Allah, idrib bi'asakal hajar, pukullah olehmu batu itu, maka keluar dari batu itu yaitu 12 mata air untuk 12 suku yang berisi 12.000 kaum Bani Israel di sana. Terpenuhi hajat mereka untuk minum, mandi dan seterusnya. Itulah yang kemudian Allah ingatkan kepada Bani Israel agar mereka itu senantiasa mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Tapi kemudian apa yang terjadi? Justru mereka itu tidak puas dan justru menuntut kepada Nabi Musa agar mereka itu mendapatkan makanan yang lain dan bisa menyembah Tuhan dengan cara melihatnya. Wa aminu bima anzaltu, dan hendaklah kamu beriman dengan apa yang aku turunkan, musaddiqan lima ma'akum, yang membenarkan apa yang ada di tengah-tengah kamu yaitu Taurat. Wala takunu, dan janganlah kamu menjadi awwala kafirin bih, orang yang pertama ingkar dan kafir dengan apa yang aku turunkan yaitu Al-Quran. Wala tashtaru bi ayati, dan janganlah kamu menjual ayat-ayatku samanan qalila, dengan harga yang sedikit. Menjual ayat-ayat Allah itu maksudnya apa? Yaitu orang yang merelakan agama itu untuk menjadi alasnya,
menjadikan agama ini sebagai topengnya, tetapi kemudian mereka menukarnya dengan kemunafikan dan kefasikan. Itu yang disebut dengan samanan qalila. Wa iyaya fattaqun, dan hendaklah kepadaku kalian itu bertakwa. Wala talbisul haqqa, dan janganlah engkau campur adukkan antara yang hak bil batil dengan yang batil. Wa taktumul haqqa, dan engkau menyembunyikan yang hak itu. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahuinya. Jadi jangan kita campur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Dan sekarang ini sudah terjadi dicampur aduknya, yaitu antara hak dan batil. Kita yakin mereka ini adalah sebagai wakil atau pewaris Nabi, tetapi di ujung-ujungnya agama itu dicampur adukkan. Kita enggak tahu bedanya antara ulama dan dukun. Kita enggak tahu bedanya spiritual agama totalitas, ternyata dia itu spiritualis jin. Macam-macam. Wa aqimu, dan dirikanlah as-shalah. Inilah yang akan membedakan. Ketika orang itu mengaku dirinya paham dengan agama, tapi mereka melalaikan solat. Itu melalaikan dalam artian mereka solat sak penake dewi. Itu kalau capek ya tunda dulu. Jadi yang namanya mendirikan solat itu, begitu azan dikumandangkan mereka langsung bergegas untuk datang ke tempat solat berjamaah. Ini namanya mendirikan solat. Karena di dalam seluruh ayat itu tidak ada waf'alus solah, tidak ada, dan kerjakanlah solat, tidak ada. Tetapi yang ada wa aqimus solah, dirikanlah solat. Inilah yang dikatakan, yaitu ulama-ulama yang paham, muslim-muslim yang paham, yaitu mereka yang senantiasa menjaga solat berjamaah. Dirikanlah solat, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Antara solat dengan zakat ini tidak pernah terpisah. Antara solat dengan infak ini tidak pernah terpisah. Ketika orang itu rajin melakukan solat, tetapi kemudian dia itu pelit, ini sahabat iblis. Orang itu tuh rajin, dermawan, tapi meninggalkan solat, ini juga saudara iblis. Maka sungguhnya bukti keyakinan yang benar itu adalah ketika mereka rajin mendirikan salat dan dermawan kepada sesama. Warka'u, dan hendaklah kamu ruku ma'ar raki'in, bersama orang-orang yang ruku. Kalimatnya sederhana. Hendaklah kamu ruku bersama orang-orang yang ruku. Di mana orang yang ruku bersama itu? Di sawah? Bukan. Itu orang ruku nunduk sama-sama lagi nanam padi. Mana lagi ada orang ruku ramai-ramai? Di halaman. Di halaman sekolah? Bukan, itu orang lagi senam. Itu di mana lagi ada orang yang nunduk sama-sama? Kira-kira di mana? Ayo, ada enggak? Kira-kira ada enggak? Enggak ada. Yang ada ruku bersama itu di masjid. Itulah dia yang disebut dengan ruku bersama. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kamu bersama orang yang ruku itu, yaitu di masjid, sholat berjamaah. Enggak ada tempat ruku bersama kecuali di masjid. Kenapa yang disebut tidak wasjudu ma'as sajidin, sujudlah kamu bersama orang yang sujud? Karena ruku ini melambangkan adalah setengah dari kehidupan kita itu, setengahnya untuk dunia dan setengahnya untuk akhirat. Ruku itu adalah seperdua daripada gerakan-gerakan sholat. Maka kita disuruh artinya melambangkan bahwa seperdua dari kehidupan kita di dunia ini, setengahnya seharusnya adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna daripada analogi daripada warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kamu bersama orang-orang yang ruku. Selanjutnya, ata'murunan nas, kenapa kamu memerintahkan manusia bil birri, dengan kebaikan, wa tansawna anfusakum, tapi kamu lupa dengan dirimu sendiri. Ceramah pandai, bahas hakikat pandai, bahas makrifat pandai, pas datang waktu sholat dia tidak kerjakan syariatnya. Ini ayatnya menegaskan, kok kamu itu pinter-pinternya memberikan nasihat kepada manusia tentang kebaikan, wa tansawna anfusakum, tapi kamu lupa dengan dirimu sendiri. Wa antum tatslunal kitab, sedangkan kamu itu membaca kitab. Afala ta'qilun, kok kamu itu tidak berpikir? Jadi kalau kita pandai memberikan ceramah kepada orang,
tentang hal-hal yang rabbaniyah, tentang ketuhanan, tentang muqarrabun, tentang kedekatan kita kepada Tuhan. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang lupa diri, yaitu orang yang hanya pandai memberikan ceramah kepada orang lain, tetapi kita lupa dengan diri kita sendiri. Akhirnya itu hanya omong belaka. Itulah yang disebut dengan orang fasik. Pandai memberikan ceramah, nasihat tentang kebaikan-kebaikan, tapi dia sendiri tidak melaksanakan perintah Allah. Itulah yang disebut dengan kefasikan. Maka di sini apa perintahnya? Perintahnya wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah kepada Allah dengan sabar dan salat. Apapun permasalahan kita itu, limpahkan keluhan kita itu ketika kita berdoa kepada Allah, yaitu dengan sabar dan salat. Hari ini doa kita enggak dikabulkan, sabar. Intinya kuncinya sabar. Itu karena banyak orang berdoa, doanya cepat-cepat. Wa kanal insana ajula. Manusia itu sukanya cepat-cepat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Mana mungkin akan diterima doa kita itu? Berdoalah dengan doa yang raja dan khauf, kembali kepada Allah dengan rasa takut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah, berikanlah aku dunia ini yang baik ya Allah, untuk mendapatkan akhirat yang baik ya Allah. Wa qina azabannar, dan jauhkanlah aku daripada azab api neraka-Mu. Minta kepada, tidak ada doa yang jelek kalau itu berasal dari hadis dan Al-Quran. Semuanya bagus. Coba, Rabbana atina fid dunya, berikan saya dunia yang baik ya Allah, kehidupan dunia yang baik. Wa fil akhirati hasanah, dan kehidupan nanti di akhirat yang baik ya Allah. Wa qina azabannar, dan jauhkan aku dari azab api neraka. Kalau kita kaji betul ayat ini, simple tetapi padat, dan disebutlah doa ini namanya doa sapu jagat. Kita minta dunia ini supaya baik, maka Allah akan datangkan rezeki yang halal. Semua kemudahan-kemudahan di dunia ini Allah akan berikan. Hingga dengan kemudahan-kemudahan di dunia ini, termasuk bukan kemudahan hanya kemudahan rezeki saja, tetapi Allah akan berikan kemudahan kepada kita untuk menjalankan ketaatan, menjadi pribadi-pribadi yang kamilah, yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan kita kemudahan itu. Allah tidak akan menyulitkan kita untuk menjalankan perintah-perintahnya. Ini merupakan kemudahan-kemudahan di dunia. Sehingga dengan mudahnya kita yang Allah berikan kepada kita, maka semua hajat-hajat kita di dunia juga akan dimudahkan oleh Allah. Dalam hal ihwal Allah mudahkan, dalam hal ihwal ibadah Allah mudahkan. Maka dengan kemudahan kita beribadah taat kepada Allah, maka ihwal dunia kita yang lain juga akan dimudahkan. Kalau semuanya sudah dimudahkan, maka kita juga akan mudah untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan nanti di akhirat. Sehingga dengan secara otomatis, apabila kebaikan dunia dan akhirat Allah berikan, Allah akan jauhkan kita daripada azab api neraka. Itulah sebabnya kita diperintahkan untuk waqimus shalah wasta'inu bis sabri was salah. Mintalah kamu kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun, akan tetapi itu sangat berat untuk mendapatkan, untuk kita berdoa dengan sabar dan salat ini berat. Contoh sekarang misalnya ada orang kebakaran, itu kira-kira kalau kebakaran ini mana yang lebih dahulu, mau cari air untuk berwudu atau cari air untuk menyiram api? Kalau ahlul haq yang betul-betul dekat kepada Allah, dia mengambil air untuk berwudu, kemudian salat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu minta kepada Allah, karena yang bisa mendinginkan, memadamkan api itu pada hakikatnya adalah Allah. Nah, tetapi disinilah beratnya kita. Justru air itu kita fokus mengambil air untuk menyiram api. Tapi kalau ahlul haq yang betul-betul muqarrabun kepada Allah, maka dia mengambil air untuk berwudu, kemudian salat dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa 'alal khashiin, kecuali kepada hamba-hambanya yang ikhlas dan khusyuk. Alladzina yadhunnuna annahum
orang-orang yang mereka meyakini annahum bahwa sungguhnya mereka mulaqu rabbihim akan bertemu dengan Tuhan mereka, wa annahum ilaihi rajiun dan sungguhnya mereka semua akan dikembalikan kepadanya. Itulah mereka orang-orang yang khusyuk. Jadi orang-orang yang sabar, berdoa kepada Allah dengan salat, meyakini bahawa salat itu bisa menyelesaikan masalah, yaitu mereka adalah orang yang khusyuk. Mana ciri-ciri orang khusyuk? Iaitu orang yang yakin bahawa sungguhnya annahum mereka itu mulaqu rabbihim, pasti dan pasti akan bertemu dengan Tuhan mereka, wa annahum ilaihi rajiun dan mereka yakin sungguhnya kepadanya akan dikembalikan. Jadi yang dituntut di dunia sekarang ini adalah sejauh mana kita sabar di dalam melaksanakan syariat salat untuk mencapai kepada kekhusyuan mengenai perkara kita akan bertemu dengan Allah, yaitu cukup dengan kita yakin bahawa kita ini akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa memaksa diri bertemu dengan Allah sekarang ini dengan zahiriah? Tidak mungkin. Itu. Kenapa kita harus membayangkan zatnya Allah sekarang ini? La tafakkaru bi zatillah walakin tafakkaru bi khalqillah. Jangan kamu berpikir sejauh itu tentang zat Allah, tetapi berpikirlah tentang makhluk-makhluk Allah. Jadi kalau kita sekarang fokus mencari Tuhan, mencari Allah, sampai kita ini akhirnya ditipu oleh iblis, sampai akhirnya kita ini lalai melaksanakan syariat, maka orang-orang yang tertipu. Bertemu dengan Allah nanti setelah kita mati. Kalau ada yang mengatakan bertemu dengan Allah sebelum mati, itu pertemuan ruh kita. Ya, pertemuan ruh kita dengan amaliyah yang baik, bukan pertemuan jasad kita ini. Itu jangan nekat. Nabi Musa saja yang nabi hancur lebur ketika minta ditunjukkan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mari kita konsentrasi belajar meminta kepada Allah dengan sabar, dengan salat untuk mencapai tingkat khusyuk yang tinggi atau keikhlasan, dan meyakini bahawa kita akan bertemu dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kita kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan selanjutnya kita akan ketemu lagi di acara kita berikutnya, yaitu kita lanjutkan surat Al-Baqarah ayat yang ke-47. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.